Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang besar, yang layak disembah. Oh Tuhan,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara saat ini. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara juga tetap sangat diberkati oleh Tuhan tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ada satu pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak Ibu Saudara. Pernah enggak kita berpikir dalam pikiran kita, kenapa ya Tuhan kasih saya 2 telinga dan 1 mulut? Kenapa tidak 2 mulut 1 telinga? Pernah enggak dalam kehidupan kita bertanya seperti itu? Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita seandainya, coba kita bayangkan kalau kita hanya memiliki 2 mulut tapi hanya 1 telinga. Wow, pasti kelihatan lebih aneh kayaknya Bapak Ibu Saudara ya. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita baca sama-sama sebuah kebenaran firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut, Bapak Ibu Saudara? Saya percaya pagi hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa Tuhan memberikan, ada tujuannya ketika Tuhan memberikan 2 telinga dan 1 mulut. Ada sebuah kisah yang menarik dalam Markus 7 ayat 31 sampai yang 37. Ketika saat itu Tuhan Yesus berada di Dekapolis dan dia diminta untuk menyembuhkan orang yang tuli dan orang yang bisu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia malah menyembuhkan tulinya dulu, baru kemudian mulutnya, kebisuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus lakukan? Nah, itu juga hal yang terjadi ketika kita masih kecil dulu, ketika kita masih bayi dulu, telinga adalah yang sesuatu yang vital. Ya, kalau anak-anak kita bayi tidak mendengar, berarti akan bermasalah kepada cara dia berbicara nanti. Dia akan otomatis tentu akan bisu. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita secara rohani. Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bukan iman timbul dari apa yang kita ucap, tapi dari apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar. Nah, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan telinga, dan saat itu juga dia juga bisa berbicara. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar mendengar. Buka telinga. Mungkin selama ini telinga rohani kita telah sekian lama tertutup. Mari minta Tuhan untuk membuka telinga rohani kita. Sehingga ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, yang keluar dari mulut bibir kita adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang buruk, ketika mendengarkan suatu kata ucapan yang tidak berkenan, ucapan yang kotor, ingat Bapak Ibu Saudara, bukan apa yang kita makan yang menajiskan kita, tapi apa yang keluar dari mulut bibir kita yang menajiskan. Nah, semakin kita sering mendengar kebenaran firman Tuhan, maka yang keluar dari mulut bibir kita adalah hal-hal yang bijaksana, hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat, dosa perkataan lebih banyak daripada dosa yang lain. Satu hari kita mengeluarkan sekian ribu kata yang baik dan yang buruk. Karena firman Tuhan juga mengatakan tidak baik dari sumber yang sama mengeluarkan air yang pahit, mengeluarkan air yang manis. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Pakai pendengaran kita dengan hal-hal yang benar. Dengarkan hal yang baik, hal-hal yang membangun kehidupan rohani kita, hal yang membangun diri kita. Karena ketika kita mendengar hal-hal yang membangun, yang keluar dari mulut bibir kita juga hal-hal yang membangun orang lain di sekitar kita. Orang yang mendengar kita juga. Dan bahkan juga diri kita sendiri. Mari kita belajar sama-sama. Pergunakan telinga kita. Pergunakan mulut kita. Semua panca indera yang kita gunakan, yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan dengan sempurna. Kita gunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Belajar lebih banyak mendengar, tapi kurangi berkata-kata. Belajar lebih banyak mendengar keluhan orang lain, tapi kurangi untuk berkata-kata dengan hal-hal yang tidak perlu.
berbicara pada hal-hal yang perlu. Karena ketika kita berbicara, ada pertanggungjawaban di akhir kehidupan kita. Berhati-hati dengan perkataan kita. Berhati-hati pula dengan apa yang kita dengar. Dan jangan lupa berhati-hati pula juga dengan apa yang kita lihat. Ada amin Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk menggunakan semua panca indera dalam kehidupan kami untuk memuliakan Engkau, untuk mengagungkan Engkau, untuk mendengarkan hal-hal yang baik, untuk mendengarkan hal-hal yang benar daripada-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami ucapkan, apa yang kami bicarakan, itu benar-benar membangun setiap orang, bahkan membangun diri kami Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami Tuhan, mampukan kami untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.